Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Imam dan kawan-kawan semua. Hari ini kita mau presentasi terkait dengan materi kita yaitu Selecting Priority Audience step 3 dan step 4 terkait dengan Behavior Objective dan Target Goals. Perkenalkan, dari grup 4 kami ada Christopher Bulo, ada Ramdoni, ada Raisa Anis Putri, dan Santika Sari. Nah, untuk pembahasan pertama, ini akan dibuka oleh saya, yaitu tentang setting priority audience. Next, ya, tentang step 3 selecting priority audience. Jadi pemilihan audiens prioritas adalah langkah yang penting dalam pemerataan sosial. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi secara teori, dalam praktiknya sering menimbulkan kekhawatiran. Contoh ada 3 pertanyaan yang bikin khawatir nih. Satu, bagaimana membenarkan alokasi sumber daya yang tidak proporsional. Itu terkait dengan SDM yang kita punya atau terkait dengan uh, audiens prioritas yang mau dipilih. Gitu. Kalau tidak profesional seperti apa. Dua, apakah kita harus fokus pada low hanging fruit atau mereka yang paling membutuhkan? Maksudnya low hanging fruit di sini itu adalah terkait dengan audiens yang paling gampang dijangkau gitu ya. Contohnya yang paling dekat dengan target market kita di lingkungan kita gitu. Atau yang kelihatan secara langsung gitu ya. Dibandingkan yang memang mereka yang paling membutuhkan sometimes ya butuh segmenting yang lebih mendalam gitu. Ketiga, kekhawatiran yang ketiga itu terkait dengan apakah kita perlu membuat rencana pemasaran terpisah untuk setiap segmen. Jadi dibagi setiap cohort atau setiap segmennya tuh marketing plan-nya tuh beda-beda gitu ya. Nah, itu paling tidak kekhawatiran pada saat melakukan pemilihan audiens prioritas. Next, ini langkah-langkah dalam memilih audiens prioritas ya. Ada 3 langkah. Pertama, membuat segmentasi pasar. Jadi membagi populasi menjadi kelompok-kelompok homogen, jadi yang memiliki kesamaan kebutuhan, keinginan, hambatan, atau motivasi. Intinya, kalau misalnya kita punya populasi gitu ya, kita bagi menjadi kelompok yang sama. Contoh, kalau yang paling simpel adalah berdasarkan, nanti ada caranya berdasarkan demografi, berdasarkan psikografi, atau berdasarkan behavior, motivasinya seperti apa. Kedua, kita melakukan evaluasi segmen. Jadi mengevaluasi setiap segmen berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran, kemampuan menjangkau, dan kemampuan respon terhadap penawaran. Ketiga, memilih segmen prioritas. Memilih satu atau beberapa segmen sebagai audiens prioritas. Jadi nggak semuanya kita target gitu ya. Makanya salah satu stepnya adalah memilih segmen prioritas dan mengembangkan profil mendetail untuk strategi yang efektif. Next. Nah, ini tadi variabel yang bisa kita pakai dalam step 1 ya. Step 1 itu membagi segmen menjadi berbagai kelompok ya. Itu bisa dikategorikan atau bisa dilakukan kelompok kategorisasinya berdasarkan satu demografis. Contohnya berdasarkan usia, jenis kelamin, marital status, ukuran keluarga, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain ya. Itu berdasarkan demografis. Atau kedua berdasarkan geografis. Ini geografis berdasarkan lokasi gitu ya. Ada benua, negara, provinsi, kota, sekolah, lingkungan, atau bahkan sampai ke rute gitu ya, pola perjalanan. Gitu. Ketiga, berdasarkan psikografis. Contohnya seperti sosial ekonomi status atau kelas sosial, gaya hidup, values, karakteristik dan kepribadian gitu ya. Nah, terakhir terkait dengan kita bisa membagi kelompok tersebut berdasarkan perilaku, yaitu misalnya contoh pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait produk. Gitu, ini 4 cara. Next. Nah, ini contoh untuk membagi berdasarkan demografik ya, segmenting berdasarkan demografik. Saya di sini di buku mengambil contoh tentang sebuah kampanye imunisasi
gitu ya. Kita bisa menggunakan segmentasi demografis karena jadwal imunisasi sangat bervariasi menurut usia gitu ya. Jadi imunisasi balita atau bayi mulai dari 0 sampai 2 tahun, terus ada usia 3 sampai 6 tahun, usia 7 sampai 17 tahun, bahkan dewasa dan lansia. Ini bisa dikategorisasikan berdasarkan demografik untuk kampanye imunisasi. Dan di dalam contoh ini, presentasi dalam tanda kurung menunjukkan proporsi segmen tersebut dalam total populasi komunitas. Gitu. Jadi yang paling gede memang di segmen dewasa ya, 18 sampai 64 tahun 50% dalam contoh ini. Nah, strategi marketing disesuaikan untuk setiap kelompok usia karena kebutuhan imunisasi mereka yang berbeda-beda gitu. Misalnya usia 0 sampai 20 tahun kan ini dari mulai lahir sampai umur 2 tahun itu kan wajib imunisasi ya. Ada DPT 1, DPT 2, DPT 3 dan seterusnya gitu ya. 3 sampai 6 tahun itu tentang imunisasi antivirus yang lebih ini lagi, yang lebih umum lagi misalnya cacar dan sebagainya gitu. Next, kalau secara psikografi ini dikelompokkan, misalnya ini contohnya segmentasi peer growth untuk remaja yang telah diidentifikasi berdasarkan penelitian dengan lebih dari 20.000 remaja di Amerika Serikat. Ini penelitiannya di Amerika ya, jadi ada 5 kelompok utama remaja yang diidentifikasi. Yang pertama itu yang remaja mainstream, kelompok dengan resiko perilaku kesehatan negatif yang lebih rendah. Gitu. Jadi dikelompokkan berdasarkan psikografisnya, yang resiko perilaku kesehatan negatif lebih rendah itu mainstream. Terus ada lagi populer, berdasarkan popularitas. Terus dikelompokkan lagi secara hip hop, kelompok dengan identitas budaya tandingan dan tingkat penggunaan zat tinggi ya, hip hop gitu ya. Mungkin followernya Snoop Dogg gitu ya kalau di Amerika gitu. Terus ada juga alternatif, kelompok dengan identitas budaya tandingan dan tingkat penggunaan zat tinggi juga. Nah, ada country, kelompok dengan karakteristik gaya hidup pedesaan. Gitu. Secara psikografi itu bisa dikelompokkan seperti itu ya. Next, ini contohnya tadi yang di buku gitu ya. Misalnya mainstream biasanya memprioritaskan akademik, olahraga, klub sekolah, gaming, hobi gitu ya. Sedangkan yang populer itu biasanya enjoy-nya pop culture, clothing style gitu. Kalau hip hop itu struggle believe that the odds are stacked against them. Jadi kayak orangnya tuh marginal ya, seorang termarginalkan gitu. Gitu. Dan seterusnya. Next. Nah, ketika sudah memasuki ini ya, sudah memasuki proses perubahan behavior, ini tuh ada yang disebut dengan stage of change variable. Yaitu ada 5 stage-nya, langkahnya. Yang pertama itu pre-kontemplasi. Terus ini secara singkat bisa dikatakan tidak berniat mengubah perilaku ketika dia terpapar dengan materi atau dia dikelompokkan sebagai orang-orang yang harus diubah behaviornya gitu ya dari campaign sosial marketing ini. Lalu masuk stage berikutnya kontemplasi. Jadi orangnya udah aware gitu bahwa dia ini punya problem dan mulai berpikir untuk mengubah behaviornya gitu. Nah, step ketiga itu tentang preparation atau persiapan. Jadi setelah berkontemplasi ada problem dan dia tuh mulai merencanakan apa ya next stepnya harus gimana ya. Nah ini udah mulai ada uh, pengakuan gitu ya bahwa akan melakukan sesuatu untuk merubah dirinya sendiri gitu. Nah baru keempat step selanjutnya adalah action. Apa yang berubah dari perilaku dia yang harus diubah dia mulai langsung berubah gitu. Nah terus yang step selanjutnya ada pemeliharaan, jadi mempertahankan perubahan itu. Jadi kayak mengubah perilaku itu satu hal yang sulit, tapi lebih sulit itu memeliharanya ya. Jadi kayak maintaining supaya orang itu nggak relapse lagi itu juga susah gitu ya. Nah, yang terakhir itu terminasi, masalah tidak ada lagi menjadi godaan. Jadi kayak udah full move on gitu istilahnya. Nah ini 6 stage of change variable. Berikutnya, next kita akan bahas satu-satu terkait dengan contohnya ya. Di stage pre-contemplation, contohnya itu
perokok yang tidak berpikir untuk berhenti, tidak menganggap penggunaan tembakau sebagai masalah, atau pernah mencoba tetapi memutuskan untuk mencoba lagi. Jadi orang merokok ya udah biasa aja gitu, nggak ada istilah kayak ini merokok salah atau ya udahlah ini merokok perilaku yang buruk gitu. Karena orang pada tahap ini biasanya tidak memiliki niat untuk mengubah perilaku mereka sendiri. Umumnya denial gitu ya, menyangkal memiliki masalah. Lalu dapat dianggap tertidur lelap gitu ya, terkait perilaku yang ingin diubah. Jadi kayak udah nggak sadar aja bahwa ini adalah perilaku yang merugikan orang dan dirinya sendiri. Ini contohnya tadi ya, perokok yang awal-awal nggak pernah berpikir untuk berhenti. Lalu ke contemplation. Next ke stage contemplation. Contohnya, perokok tadi udah mulai mempertimbangkan untuk berhenti karena berbagai alasan, tetapi belum memutuskan secara pasti dan belum mengambil langkah apapun. Udah tahu nih bahwa, oh gue mau berhenti rokok, terus ya mungkin dia udah mulai sadar gitu, udah mulai sadar bahwa perilakunya merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi dia udah mulai berpikir nih, berkontemplasi gitu. Mungkin pengen merubah gitu dan berpikir tuh ya udahlah, kayaknya harus berhenti ngerokok gitu ya, kurang lebih. Udah terjaga tapi belum bergerak gitu istilahnya. Nah, di next, dari situ, dari hasil dia berpikir, berkontemplasi, dia mulai mempersiapkan gitu ya untuk berhenti. Udah mulai mikir nih step-stepnya, kalau berhenti harus ngapain aja ya kira-kira, terus apa aja yang harus disiapin, eh, gimana nih preparationnya, step by stepnya gitu. Dan kapan gitu, kapan bisa berhenti. Nah, kebanyakan orang dalam tahap persiapan semua melakukan penyesuaian akhir sebelum mengubah perilaku mereka. Misalnya udah mulai duduk tegak lah, mungkin sudah siap untuk bergerak gitu. Baru keempat, next, mulai action gitu ya. Seseorang yang baru saja berhenti merokok, namun mungkin belum menjadi kebiasaan baru. Jadi udah mulai berhenti merokok sedikit-sedikit, menghilangkan semua yang support dia untuk merokok gitu ya. Terus udah mulai action gitu. Ini step action, berarti udah mulai ditinggalkan tuh, udah mulai nggak ngerokok. Di next, kelima, itu ada maintenance ya, atau pemeliharaan. Jadi kalau udah meninggalkan ngerokok gitu ya selama berbulan-bulan gitu, 6 bulan, setahun, tetap komitmen, tapi kadang-kadang harus bekerja mengingatkan diri sendiri tentang manfaat yang mereka alami. Nah, kita sebagai marketer gitu, kalau dalam si social marketing ini, nah tahap inilah yang paling susah gitu ya, maintenance orang-orang supaya nggak kambuh lagi atau nggak balik lagi ke behavior lamanya gitu. Gimana caranya kita bisa bikin campaign untuk build awareness dan recall kenapa dia berhenti merokok dan sebagainya supaya nggak relapse lagi gitu. Supaya masuk ke step 6. Di step 6 itu adalah next. Di step 6 itu terkait dengan udah bebas gitu dari kebiasaan buruknya gitu. Termination. Udah nggak merokok lagi, udah bukan perokok sampai akhir hayatnya gitu mungkin ya. Kecanduan atau masalah lalu tidak lagi menimbulkan godaan atau ancaman. Gitu. Itu 6 step perubahan perilaku ya di Indonesia. Nah, ini ada studi kasus di buku terkait dengan Climate Matters. Jadi program Climate Matters menunjukkan pendekatan inovatif dalam pemilihan audiens. Prioritas dengan menargetkan presenter cuaca TV lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang perubahan iklim. Jadi kan ada isu global warming gitu ya. Jadi ada campaign sosial terkait dengan Climate Matters dan mereka menargetkan presenter TV gitu, presenter cuaca, atau pakai medianya TV lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang perubahan iklim ini gitu. Next. Nah, alasan pemilihan presenter cuaca sebagai audiens prioritas, pertama, ini satu, clear banget kalau pakai TV saat itu ya, di buku mungkin, karena jangkauannya luas melalui berita TV lokal. Frekuensi tinggi, jadi laporan cuaca itu kan dulu mungkin teman-teman sering dengar juga ya, laporan cuaca setiap hari gitu di TV. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan laporan cuaca udah lewat My Weather Tools apps gitu ya, tuh di handphone sih.
di Google juga udah mulai muncul gitu ya. Mungkin ini udah gak relevan kalau di era sekarang, tapi waktu itu berdasarkan buku, ini salah satu yang impactful gitu ya untuk membangun awareness tentang global warming atau climate change ini. Climate change salah satunya global warming gitu ya. Nah, terus alasan ketiga dipercaya masyarakat, keempat kredibilitas sebagai ilmuwan, motivasi untuk menginformasikan penonton, enam posisi penasihat dalam keadaan cuaca ekstrim. Gitu. Itu kurang lebih studi kasus tentang climate matters di step 3. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya oleh, silakan dilanjutkan oleh siapa nih? Chris ya? Raisa. Oh, oleh Raisa. Silakan Raisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang diffusion of innovation, versinya social marketing. Jadi dalam upaya mengubah perilaku masyarakat, pendekatan social marketing seringkali mengadaptasi model diffusion of innovation ini. Nah, model ini menjelaskan bahwa adopsi terhadap ide atau perilaku baru terjadi secara bertahap dan tidak semua orang akan langsung menerima perubahan tersebut. Nah, audiens ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu show me group, help me group, dan make me group. Ini lumayan sering dibahas sebenarnya ya untuk audiens ini. Jadi yang pertama adalah show me group. Show me group ini adalah termasuk ke innovators dan early adopter. Jadi mereka ini hanya perlu diinformasikan dan diedukasi saja gitu karena mereka cepat mengadopsi perilaku baru setelah diberitahu. Nah, yang kedua adalah help me group yang termasuk adalah early dan late majority. Jadi mereka ini perlu bantuan untuk mengatasi hambatan dan jadi perlu dorongan gitu ya. Sebenarnya mereka punya minat untuk perubahan tapi butuh dukungan atau dorongan seperti insentif, layanan dan kemudahan akses. Nah, yang Help Me Group ini termasuk fokus utama dari social marketers karena potensi dampak yang besar. Nah, yang ketiga adalah Make Me Group. Sebenarnya laggards ya. Ini mungkin baby boomers masuk ke sini kali ya. Jadi susah banget berubah gitu kalau nggak dipaksa. Jadi paksaannya itu bisa berupa hukum atau denda. Tapi seringkali ya biasanya mungkin cuma ya sekali atau 2 kali aja mungkin mereka nurut. Tapi nanti biasanya kesana-sana mungkin agak ngeyel gitu. Jadi agak susah gitu untuk berubah. Next, kita akan bahas health style segmentation. Nah, di sini segmentasi yang dirancang khusus untuk mengembangkan program-program kesehatan atau yang mungkin yang peduli sama healthy lifestyle gitu ya. Nah, model ini membantu para perancang campaign kesehatan untuk memahami secara mendalam siapa target mereka, apa yang mereka yakini, dan bagaimana mereka berperilaku dalam konteks kesehatan. Jadi, berbeda sama yang segmen sebelumnya, health style segmentation ini menggabungkan beberapa jenis variabel, yaitu demografi, psikografi, pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan, dan perilaku kesehatan saat ini. Nah, tujuan dari model ini adalah menciptakan gambaran yang kaya dan mudah diingat tentang setiap segmen audiens sehingga strategi yang dibuat bisa lebih tepat sasaran. Next. Nah, selanjutnya ada environmental segmentation. Jadi kalau di buku ini ada Profesor Ed Maybach itu menekankan bahwa memilih audiens yang tepat dalam program social marketing baik upstream ataupun downstream.
Nah, menurut si Maybank ini, mereka melakukan riset. Jadi Maybank dan teman-temannya melakukan riset di tahun 2008 untuk mengidentifikasi 6 segmen uh, atau sebutannya Six Americas uh, yang dikategorikan berdasarkan kepercayaan dan perilaku mereka terhadap isu perubahan iklim. Nah, dia terbagi dari 6. Yang pertama adalah the alarm. Jadi mereka sangat percaya bahwa perubahan iklim nyata disebabkan oleh manusia dan merupakan ancaman serius. Nah, yang kedua adalah the concern. Jadi kalau mereka ini percaya bahwa perubahan iklim itu adalah masalah serius, tapi mereka tidak terlibat secara pribadi dibandingkan di alarm. Yang ketiga adalah the cautious. Mereka yang percaya perubahan iklim mungkin nyata, tapi nggak percaya sepenuhnya. Jadi mungkin 50-50 ya. Dan mereka tidak merasa terancam secara pribadi dan merasa tidak perlu bertindak cepat. Yang keempat adalah di disengage, jadi belum banyak kepikiran atau berpikir tentang perubahan iklim. Dan biasanya jika ada survei tentang iklim, mereka akan menjawab tidak tahu. Yang kelima adalah the doubtful, terbagi antara percaya dan tidak percaya karena adanya perubahan iklim. Umumnya percaya jika ada perubahan karena faktor alami, tapi tidak perlu tindakan yang cepat. Yang terakhir adalah dismissive. Kelompok ini sangat aktif menolak perubahan iklim dan percaya bahwa perubahan iklim itu tidak akan terjadi dan tidak disebabkan oleh manusia, sehingga tidak perlu respon sama sekali. Nah, fungsi dari environmental segmentation ini adalah membantu peneliti, social campaign, dan pembuat kebijakan mengetahui dengan cepat proporsi segmen dalam target populasi mereka, sehingga memudahkan penyesuaian peran dan strategi intervensi untuk setiap segmen sesuai dengan tingkat kepercayaan dan keterlibatan mereka terhadap isu perubahan iklim. Dan yang terpenting adalah dan harus fokus itu adalah fokuslah kepada kelompok yang paling bisa dipengaruhi dan akan memberi dampak besar bila berhasil diubah. Next. Selanjutnya adalah generational segmentation. Ini adalah pendekatan yang membagi pasar berdasarkan generasi. Karena setiap generasi dibentuk oleh pengalaman bersama seiring masa tumbuh mereka seperti musik, film, peristiwa politik, historical, dan lain-lain. Nah, ini dalam social marketing ini, segmen generasi ini penting karena setiap generasi cenderung mempunyai keyakinan, sikap, dan perilaku yang serupa, sehingga bisa memberi wawasan yang unik untuk menyusun strategi campaign yang lebih relevan. Nah, dari buku ini ada catatan dari Kotler dan Keller. Dia bilang bahwa meskipun orang dari generasi yang sama berbagi pengalaman budaya, mereka masih bisa berbeda dalam fase kehidupan, kondisi fisiografis, dan status sosial ekonomi. Next. Setelah itu kita akan bahas cluster sistem. Jadi dalam pemasaran komersial ini ada dua model terkenal untuk mengelompokkan pasar konsumen menjadi segmen homogen. Yang terbagi ada dua, yaitu Prism dan False. Nah, yang pertama ini, yang Prism ini Claritas Corporation, jadi sistem klasifikasi berdasarkan geodemografis yang membagi semua lingkungan, ini contohnya di US ya. Jadi mereka membagi semua lingkungan di US ke dalam 66 segmen sosial berdasarkan kesamaan karakteristik sosial ekonomi. Prinsipnya adalah orang yang cenderung tinggal di lingkungan yang cocok dengan gaya hidup mereka. Nah, sedangkan false atau values and
lifestyle system ini mengkategorikan atau membagikan konsumen dewasa US ke dalam 8 segmen utama. Dasarnya adalah kombinasi motivasi utama dan sumber daya. Dan setiap tipe menunjukkan gaya pengambilan keputusan dan perilaku yang pastinya berbeda. Next. Nah, masuk ke segmenting midstream and upstream. Jadi selama ini kan pendekatan social marketing itu biasanya berfokus kepada downstream audience yang menargetkan individu yang menjadi target utama perubahan perilaku. Nah, tapi untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan, strategi komunikasi dan intervensi perlu dibahas ke dua audiens, jadi midstream dan upstream audience. Midstream audience ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku suatu individu. Jadi mereka tidak membuat kebijakan besar, tapi mempunyai kedekatan emosional atau sosial yang kuat sehingga dapat mempengaruhi keputusan sehari-hari, seperti keluarga, teman, atau mungkin seseorang yang di look up to gitu ya, seperti pemuka agama, guru, dokter, influencer, media sosial. Lalu ada upstream audience. Ini adalah kelompok yang memiliki kekuatan struktural dan pengaruh kebijakan, termasuk pengambilan keputusan di institusi formal. Jadi mereka tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga sistem yang membentuk lingkungan perilaku, seperti pembuat kebijakan, pemimpin institusi, yayasan, atau lembaga pendidikan. Dan dengan melibatkan ketiga lapisan audiens, downstream, midstream, dan upstream, strategi social marketing ini bisa menjadi jauh lebih meluas dan komprehensif. Dan semua proses segmentasi mengikuti prinsip yang sama, tapi variabel dan pendekatan komunikasinya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing lapisan audiens. Next. Selanjutnya akan kita bahas combination of variable. Jadi kalau prakteknya tuh kita jarang banget ya hanya disegmentasi dengan satu variabel. Jadi biasanya ada satu variabel utama untuk mengelompokkan pasar. Misalnya usia untuk imunisasi, misalnya mungkin dari bayi bulan berapa sampai bulan berapa atau tahun berapa sampai tahun berapa. Lalu ditambahkan variabel lain untuk memperkaya profil segmen seperti perilaku, tingkat pendidikan, atau pendapatan. Jadi prinsip dari combination of variables ini adalah pilih variabel yang paling bisa membedakan perilaku target audience. Nah, kalau dalam social marketing, sangat disarankan untuk menggunakan show me, help me, dan make me yang sebelumnya tadi udah dibahas, menjadi dasar utama segmentasi. Lalu memperkaya profil dengan variabel tambahan yang bermakna. Misalnya contoh masalahnya adalah sampah di jalan. Lalu pasarnya orang yang merokok di mobil. Nah, segmentasi bisa berdasarkan tahapan perubahan perilaku mereka dan ditambah dengan variabel lain seperti usia, pendapatan, atau pendidikan untuk memperjelas profilnya. Dengan kombinasi variabel ini, strategi campaign akan lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Next. Selanjutnya kriteria for evaluating segment. Jadi ini terbagi dari 9. Jadi menurut Andreasen ada 9 faktor yang digunakan untuk mengevaluasi segmen. Ada segment size, problem incidence, problem severity, defenselessness, reachability, general responsiveness, incremental cost, responsiveness to marketing intervention mix, dan organizational capabilities.
Nah, 9 faktor ini dibagi dua. Jadi untuk yang 4 pertama itu untuk menghitung efektif skor, dan yang 5 terakhir digunakan untuk menghitung efisiensi skor. Nah, kalau segment size ini menghitung berapa banyak orang di segmen ini. Kalau problem incidence adalah seberapa banyak sih orang yang melakukan perilaku masalah ini atau tidak melakukan perilaku ini. Yang ketiga, problem severity, seberapa serius konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang keempat adalah seberapa mampu segmen ini melindungi diri sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau institusi. Lalu ada reachability, apakah segmen ini mudah diidentifikasi dan dijangkau. Selanjutnya general responsiveness, seberapa siap dan mau segmen ini untuk berubah. Lalu ada incremental cost, seberapa besar biaya tambahan untuk menjangkau dan mempengaruhi segmen ini dibandingkan segmen lain. Dan responsiveness, seberapa besar kemungkinan segmen ini untuk merespon produk, harga, tempat, dan promosi yang ditawarkan, dan seberapa baik kesiapan organisasi kita gitu. Next. Nah, ini udah dibahas tadi ya. Jadi untuk yang 4 faktor pertama itu untuk menghitung effectiveness score, jadi menghasilkan ukuran potensi efektivitas dari segmen tersebut. Dan yang 5 terakhir untuk menghitung efisiensi skor. Next. Bagaimana sih kita memilih audiens gitu. Nah, ini ada 4. Jadi setelah pasar disegmentasi dan masing-masing segmen dievaluasi, langkah berikutnya adalah memilih segmen prioritas yang tepat untuk campaign atau program yang akan dijalankan. Yang pertama adalah undifferentiated marketing. Ini berlaku untuk semua segmen dan fokus kepada kebutuhan yang sama untuk seluruh audiens. Misalnya mungkin memakai sabuk pengaman atau tidak minum sambil mengemudi. Nah, itu kan untuk berlaku untuk edukasi kepada seluruh pengemudi gitu. Nah, yang kedua adalah differentiate marketing, strategi berbeda untuk segmen yang berbeda, dan campaign ini cocok untuk yang perlu menyesuaikan pesan dengan kebutuhan spesifik, seperti screening kanker payudara. Nah, itu kan khusus untuk wanita, segmennya pasti wanita, mungkin laki-laki juga ada ya. Dan itu yang memang untuk memeriksa bagian payudara. Atau pengurangan perjalanan, misalnya mungkin kayak kemarin pas COVID kan ada larangan traveling, atau mungkin travel tapi dengan melampirkan peduli lindungi atau apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah concentrate marketing. Jadi ini fokus pada satu atau beberapa segmen tertentu. Nah, ini cocok untuk campaign yang bertarget sempit, seperti pencegahan AIDS untuk pengguna narkoba, atau promosi asam folat untuk wanita usia subur. Nah, yang terakhir adalah total market approach. Nah, ini yang paling sering dipakai untuk bidang kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Next. What approach should be chosen? Jadi dalam social marketing, karena keterbatasan anggaran, organisasi biasanya harus memprioritaskan kemana sih segmen kita gitu, dan kita harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke segmen yang paling efektif dan efisien.
Makanya tidak semua segmen bisa dilayani sekaligus gitu. Nah, segmen prioritas ini dipilih berdasarkan 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah greatest need. Dilihat dari ukuran segmen, tingkat insidensi, keparahan masalah, dan ketidakberdayaan segmen. Yang kedua adalah greatest readiness for action. Jadi seberapa siap dan mampu audiens berubah. Lalu ada easiest to reach, jadi apakah ada saluran komunikasi atau distribusi yang jelas dan mudah diakses untuk menjangkau segmen ini. Dan yang terakhir adalah best match, jadi seberapa cocok segmen ini dengan misi, keahlian, dan sumber daya dari organisasi. Memprioritaskan segmen itu bukan berarti mengabaikan kelompok lain secara permanen. Jadi segmen lain ini tetap bisa dilayani, tapi bertahap. Jadi melihat dari aplikasi dari segmen prioritas kita, kalau misalnya memang berjalan sukses, baru kita selanjutnya akan melayani segmen yang lain. Next. Ethical consideration when selecting priority audience. Jadi dalam memilih segmen prioritas biasanya suka dilema soal pembagian sumber daya. Jadi apa adil jika sebagian besar sumber daya hanya untuk 1 dan 2 segmen, atau sebaliknya apakah bijak membagi sumber daya merata padahal sedikit segmen yang benar-benar membutuhkan. Nah, untuk mengatasi rekomendasi untuk mengatasi dilema ini, kita harus menampilkan data objektif yang mendukung alasan pemilihan segmen prioritas, lalu komunikasikan rencana jangka panjang bahwa segmen lain juga akan disasar di masa depan. Dan yang terakhir adalah tegaskan bahwa prioritisasi ini adalah untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan mencapai dampak yang maksimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai behavior objective dan target goals. Jadi yang pertama, behavior objective apa sih itu? Behavior objective sendiri adalah tujuan perilaku dari inti kampanye pemasaran sosial. Jadi tujuan ini akan menjelaskan bagaimana perilaku spesifik yang ingin diubah atau dipromosikan dalam audiens target yang sudah ditentukan pastinya di awal sebelum campaign ini dimulai. Selanjutnya, dalam buku yang ditulis oleh Cliff Butler dan Lee, mereka mengidentifikasi ada 6 jenis perilaku yang dapat menjadi fokus dari kampanye. Yang pertama itu adalah menerima atau accept, yaitu mengadopsi perilaku baru yang lebih positif seperti misalnya kampanye dalam pendauran ulang terhadap pengelolaan sampah. Lalu yang kedua ada menolak atau reject, yaitu menghindari perilaku yang berisiko atau tidak diinginkan, seperti menolak rokok atau menolak penggunaan bahan-bahan kimia dalam produk makanan yang bisa membahayakan konsumen. Lalu ketiga itu ada memodifikasi atau modify, yaitu perilaku, yaitu mengubah kebiasaan yang ada menjadi lebih baik, seperti contohnya itu mengurangi konsumsi gula yang biasa banyak dikonsumsi oleh masyarakat atau audiens secara umum. Lalu yang keempat adalah meninggalkan atau abandon, yaitu menghentikan perilaku lama yang merugikan seperti berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Yang kelima adalah switch atau berpindah, yaitu berpindah dari perilaku lama ke perilaku baru yang lebih baik, seperti mempengaruhi orang-orang untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan seterusnya. Yang keenam, melanjutkan atau continue, yaitu mempertahankan perilaku positif yang sudah ada, seperti rutin berolahraga.
Nah, catatan juga bahwa tujuan perilaku harus spesifik dan dapat diukur ini untuk memastikan efektivitas kampanye yang lebih baik. Selanjutnya, objektif itu atau tujuan dibagi dua, yaitu ada knowledge objektif dan belief objektif. Knowledge objektif atau tujuan pengetahuan adalah informasi yang ingin diketahui oleh audiens untuk mendukung perubahan perilaku. Sedangkan belief objektif atau objektif belief adalah tujuan keyakinan atau perasaan sikap yang ingin dibentuk agar audiens merasa terdorong untuk bertindak. Nah, ada poin juga menjelaskan bahwa ada target goals atau sasaran kampanye. Jadi setelah menetapkan tujuan ini, langkah berikutnya adalah menentukan sasaran kampanye yang SMART atau SMART. Itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Atau spesifik, measurable, terus achievable, relevan, dan time. Jadi sasaran ini menggambarkan tingkat perubahan perilaku yang diinginkan dalam audience target. Jadi dengan smart goals ini langkah-langkahnya itu atau targetnya itu bisa dicapai. Nah, contoh sasaran SMART atau SMART yang menggunakan sasaran target SMART. Yaitu pertama meningkatkan jumlah orang yang mendaur ulang sampah plastik sebesar 30% dalam 6 bulan ke depan. Terus kedua, mengurangi konsumsi gula berlebih pada remaja sebesar 20% dalam 3 bulan. Nah, jadi dalam kalimat ini tuh terdapat beberapa unsur dari SMART tersebut. Jadi spesifik, ya, jadi perilaku apa yang ingin berubah, terus measurable, apa yang ingin angka yang ingin di-achieve dalam periode kampanye tersebut, terus relate juga, dan time atau bisa diukur dalam periode waktu. Gitu. Nah, catatan juga, jadi sasaran ini membantu dalam merencanakan strategi pemasaran dan evaluasi kampanye melalui SMART ini. Oh, itu ada gambar di situ. Ini salah satu contoh yang social campaign yang dijalankan di Indonesia, itu yang dijalankan oleh brand Danone atau Aqua dengan hashtagnya bijak berplastik. Ini salah satu contoh social campaign yang menerapkan SMART dalam pengaplikasiannya di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertimbangan etis dalam penetapan tujuan dan sasaran. Jadi penting juga kita sebagai marketer untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran ditetapkan itu pertama tidak menyesatkan atau memanipulasi audiens. Lalu yang kedua mempertimbangkan konteks budaya dan social audience. Dan ketiga menghormati hak dan martabat individu. Jadi dengan pendekatan yang etis ini kita ingin memastikan bahwa keberlanjutan dan kepercayaan dalam kampanye pemasaran sosial itu bisa lebih tercapai atau bisa lebih berdampak dalam social campaign yang dibuat. Nah, 4 step-step tersebut dalam perencanaan pemasaran sosial menekankan pentingnya menetapkan tujuan perilaku yang jelas dan sasaran yang terukur. Dengan pendekatan yang sistematis dan etis, kampanye pemasaran sosial dapat lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku positif di masyarakat. Gitu, yang kita harapkan. Nah, di sini ada salah satu contoh campaign sosial juga yang ada di Indonesia. Yaitu di mana waktu itu Bawaslu beserta Komisi Pemilu itu mengadakan campaign sosial bekerjasama dengan TikTok gitu dengan hashtagnya saling jaga. Jadi di pemilu 2024 kemarin mereka juga terlibat Kominfo juga, jadi bekerja sama meluncurkan campaign saling jaga untuk melawan misinformasi atau hoax yang banyak beredar di masyarakat gitu, khususnya pada saat periode pemilu atau politik yang lagi panas. Nah, kampanye ini tuh mengedukasi pengguna, khususnya mahasiswa dan generasi muda pastinya ya, karena di TikTok juga dan secara digital, tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya. Kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran digital dan partisipasi aktif dalam menjaga integrasi informasi. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa contoh yang di screen cap gitu.
selama kampanye itu berlangsung di TikTok. Jadi ini cukup menarik dan cukup relate juga ya sama kita karena campaign ini ada di Indonesia dan social campaign ini tuh dijalankan secara digital gitu. Jadi dengan konteks di digital marketing. Nah, jadi di situ TikTok itu membantu menyebarkan dengan membuat link-link yang terhubung sebagai sarana edukasi, di mana menjelaskan dari gambar paling kiri, di mana menjelaskan apa itu saling jaga, kampanye saling jaga ini apa, serta fitur-fitur yang bisa digunakan di TikTok itu yang mendukung kampanye tersebut. Terus TikTok juga menambahkan keterangan dari setiap video-video yang berhubungan dengan politik, menaruh konteks di bawahnya, itu di gambar ketiga, di paling atas. Jadi menaruhkan konteks di video-video yang berhubungan dengan politik atau pemilu, apakah video tersebut relate gitu terhadap politik, dan mengingatkan bahwa tidak menyebarkan berita-berita hoax terkait pemilu. Lalu di gambar keempat itu ya ada hashtag saling jaga pemilu 2024 dan ada sedikit penjelasan mengenai campaign tersebut dan video-video yang pastinya sudah terfilter gitu, yang tidak menyebarkan hoax dan tidak menyebarkan misinformasi terkait pemilu yang berlangsung. Jadi itu beberapa video yang ada di TikTok yang dibuat oleh user-usernya yang sudah terfilter dengan baik oleh TikTok, ada di bawah dimunculkan. Lalu di sini mereka juga aktif, di bawah ada 3 foto itu yang menggambarkan bahwa mereka juga aktif TikTok untuk saling berbagi informasi atau saling membuka forum diskusi ya terkait pemilu gitu, yang dimoderasi langsung oleh TikTok. Jadi mereka aktif membuat live gitu yang rutin di bawah, di mana semua orang bisa ikut berpendapat gitu, diskusi dalam forum terbuka di TikTok mengenai pemilu di tahun 2024 kemarin dan hashtagnya saling jaga. Ya itu tadi sedikit mengenai chapter 7. Nah, chapter ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Santika. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Christo. Berikutnya saya akan membahas terkait dengan target goals. Jadi ini kita berbicara tentang bagaimana suatu program kampanye sosial itu menetapkan tujuan dari kampanyenya. Jadi target goals itu memang dalam sosial marketing ya, tujuannya itu supaya terdapat perubahan perilaku masyarakat. Perilakunya seperti apa sih yang ingin dicapai berkat program kampanye tersebut. Nah, tentunya untuk merancang sebuah target goals, social marketer itu membutuhkan data baseline terkait perilaku target audience yang mungkin bisa diambil dari sumber data publik. Kalau di Indonesia itu ada dari Badan Pusat Statistik, ada dari Data Insight Center atau instansi penelitian di lembaga pemerintahan atau swasta. Kalau di pemerintahan itu contohnya kalau untuk terkait dengan data-data kesehatan itu ada dari Litbang Kemenkes gitu. Setahu saya tuh kalau di swasta itu ada Litbang Kompas gitu. Dan atau data-data statistik yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga resmi seperti misalkan Bank Indonesia atau OJK dan lain-lain. Nah, contoh target goals dari suatu program kampanye sosial itu contohnya misalkan meningkatkan penggunaan sabuk pengaman di Indonesia dari yang sebelumnya 85% menjadi 90% dalam 3 tahun. Atau misalkan mengurangi 4 juta ton sampah, sampahnya misalkan di sini terdiri dari kaca, kertas, atau plastik dalam jangka waktu 2 tahun. Di sini bisa dilihat kalau target goals ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Ada angka persentasenya atau ada jangka waktunya selama berapa lama, seperti itu. Nah, target goals itu juga bisa ditetapkan untuk melihat adanya perubahan knowledge atau belief dari masyarakat. Seperti ini, misalkan contohnya terkait konsumsi asam folat pada ibu hamil gitu, untuk mencegah kelahiran cacat pada bayi. Nah, tantangan untuk dalam penerapan target goals ini biasanya itu karena data baseline yang terkait dengan perilaku target audience ini belum tersedia.
atau ada tapi sulit bagi social marketer untuk mengakses data tersebut. Tuh. Yang berikutnya, mungkin karena program kampanye sosial ini sebelumnya belum pernah ada, jadi ini pertama kali dilakukan di suatu wilayah tertentu gitu. Jadi belum ada data historisnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini hypothetical, objektif, dan target goal suatu program kampanye. Nah, ini contohnya yang tadi bagaimana konsumsi asam folat pada wanita usia subur atau usia produktif. Di sini bisa dilihat, situ ada kolom purpose, jadi tujuannya apa, behavior, knowledge, sama belief. Nah, kalau di baris pertama, jadi setting goals-nya dari untuk mencegah, kan tujuannya itu mengonsumsi asam folat untuk mencegah kecacatan pada bayi yang baru lahir. Nah, dari behaviornya kita mau lihat apa sih yang mereka tuh maunya perilakunya tuh seperti apa. Dari segi knowledge kita tuh maunya target audience itu apa yang harus mereka ketahui, beliefnya apa sih yang mereka yakini seperti itu. Nah, dari segi objektif behavior, dilihat dari behaviornya, kita sebagai social marketer kita maunya target audience ini bisa mengonsumsi dia mau mengonsumsi 400 mikrogram asam folat setiap hari gitu. Knowledge-nya jadi karena asam folat ini punya manfaat yang sangat bagus untuk para wanita di usia subur gitu yang mungkin bisa dikonsumsi di awal-awal kehamilan atau justru sebelum hamil. Nah, dari segi knowledge. Dari segi belief, jadi target audience ini para wanita usia produktif ini mereka percaya bahwa asam folat ini punya manfaat yang sangat bagus untuk bayi nantinya dan mencegah adanya kecacatan pada bayi yang baru lahir. Nah, kalau dilihat dari target goals-nya, yang tadi target goals itu harus ada bisa diukur. Jadi kalau dilihat dari behavior, misalkan ada peningkatan persentase wanita usia 18 sampai 45 tahun yang mengonsumsi asam folat yang sebelumnya di tahun 2008 hanya 39%, lalu karena adanya program kampanye sosial ini jumlah wanita yang mengonsumsi asam folat jadi naik jadi 50% di tahun 2014. Dari segi knowledge, jadi ada peningkatan knowledge dari para perempuan yang menjadi target audience ini dari sebelumnya 11% di tahun 2008, lalu setelah kampanye program sosial menjadi naik 15% di tahun 2014. Dari segi belief juga, jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya 20% di tahun 2008 menjadi 30% di tahun 2014. Jadi terlihat di sini ada ukuran level atau persentase terkait dengan perilaku, knowledge, dan belief dari target audience, dan itu juga terlihat dari periodenya atau jangka waktu dari program sosial. Bisa diukur dari sebelum dan sesudah program sosial dijalankan. Oke, yang berikutnya. Nah, pilots to set goals. Jadi ini bisa dibilang uji coba untuk suatu program sosial untuk melihat bagaimana sih apakah goals ini sekiranya akan tercapai. Nah, uji coba atau piloting ini paling sering digunain untuk social marketer itu bisa mengidentifikasi kira-kira masalah yang akan terjadi nantinya bagaimana. Jadi bisa diidentifikasi sebelum kampanye ini diluncurkan. Dan mungkin bisa dari social marketer itu bisa melihat kira-kira langkah strategis apa sih yang paling efektif supaya target goals mereka bisa tercapai gitu. Contohnya misalkan gini, ini ada kampanye untuk mengurangi tingkat orang tua yang memiliki anak untuk tidak merokok di depan anak-anaknya. Ini bisa misalkan si social marketer ini dia merancang suatu program dengan memberikan materi edukatif kepada anak-anak di sekolah gitu. Misalkan menyampaikan ke anak-anak mengenai bahaya merokok, terus disampaikan misalkan melalui gambar-gambar edukatif. Nah,
eh, program seperti ini bisa dilakukan piloting dulu, diuji coba dulu, misalkan di satu sekolah atau beberapa sekolah di satu wilayah, lalu bisa disurvei nih tindak lanjutnya, apakah anak-anak ini benar menyampaikan ke orang tua dan bagaimana impact-nya ke orang tua. Jadi bisa dilihat apakah kira-kira jika langkah kampanyenya seperti ini bisa efektif atau enggak, apakah goals-nya bisa tercapai atau enggak. Nah, keuntungan dari piloting ini, social marketer itu bisa dapat input langsung dari target audience, kira-kira responnya dari mereka itu seperti apa. Dan yang kedua, bisa meningkatkan juga kredibilitas program kampanye ini di mata pemberi dana yang mendukung program kampanye kita. Yang berikutnya, Mas Kris. Oke, ini alternatif untuk penerapan goal. Jadi kalau data baseline ini tidak tersedia atau misalkan ternyata realisasi penetapan target ini tidak memungkinkan secara praktikal, itu ada beberapa pertimbangan untuk penetapan goal setting. Jadi social marketer itu bisa yang pertama bisa menetapkan target untuk melihat bagaimana campaign awareness dan recall. Jadi maksudnya untuk melihat kampanye dari kampanye program sosial itu awareness-nya bagaimana dan apakah responnya dari target audience bagaimana, apakah mereka bisa merecall pesan-pesan dari kampanye program sosial yang dijalankan. Yang kedua, menetapkan bagaimana sih menetapkan target untuk level knowledge-nya audience itu seperti apa, bagaimana. Lalu yang ketiga, menetapkan tujuan gimana sih supaya suatu belief atau suatu keyakinan terhadap suatu perubahan di masyarakat itu bisa diterima gitu. Jadi supaya goal setting ini, supaya goals dari kampanye ini bisa terrealisasi. Yang keempat, menetapkan target untuk melihat respon audiens terhadap komponen-komponen kampanyenya itu seperti apa sih gitu, apakah bisa diterima atau tidak. Lalu yang kelima, menetapkan target untuk mengubah perilaku dari masyarakat. Yang keenam, menetapkan target untuk kira-kira jalannya proses kampanye itu seperti apa. Dan yang terakhir, menetapkan target untuk bagaimana kampanye program sosial ini bisa mempengaruhi audiens yang sebelumnya sudah berperilaku tertentu, lalu dia mengubah perilakunya sesuai dengan target goals kampanye, dan dia bisa berbagi, bisa sharing pengalamannya kepada orang lain terkait manfaat untuk mengubah perilaku tersebut, sehingga perubahan perilaku masyarakat ini itu tidak hanya terjadi di 1-2 orang saja atau 1-2 kelompok saja, tapi bisa menyebar di masyarakat yang lebih luas. Nah, tujuan dari alternatif-alternatif ini tentunya untuk mendukung dan mempromosikan targeted behavior yang sesuai dengan target kampanyenya seperti apa. Yang berikutnya, Mas Kris. Nah, objectives and goals are draft. Jadi maksudnya objektif dan goals dari program kampanye ini bisa jadi berubah. Sebenarnya bukan berubah banget sih, tapi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi pada tahap proses perencanaan kampanye, social marketer itu dia perlu memahami lebih dalam terkait dengan priority audiensnya itu seperti apa. Misalkan apa sih yang udah diketahui dan diyakini oleh audiens sebelumnya gitu. Bagaimana perilaku audiens sebelum kampanye. Apa aja sih kira-kira yang nantinya pada saat kampanye itu apa yang menjadi hambatan atau kendala dari audiens untuk mengubah perilakunya. Lalu kira-kira manfaat apa sih yang diharapkan audiens jika dia mau mengubah perilakunya gitu. Apa sih yang dia harapin dari dia mengikuti kampanye program sosial ini gitu. Dan yang terakhir, hal-hal penting apa sih yang mungkin bisa memotivasi mereka untuk mengubah perilakunya sesuai dengan apa yang dikampanyekan oleh program sosial yang dijalankan. Seperti itu. Yang berikutnya, nah, objective and target goals for campaign evaluation. Jadi salah satu langkah terakhir dalam menyusun rencana sosial marketing itu adalah mengembangkan rencana evaluasi.
Tapi kita sebagai social marketer itu tetap perlu memperhatikan apa sih yang jadi tujuan dan sasaran dari program kampanye yang kita jalankan. Metodologi apa sih yang kira-kira tepat untuk menyusun rencana dan bagaimana mengukur target goals yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh pengukuran itemnya ya, misalkan jumlah orang yang menggunakan sabuk pengaman, waktu dihentikan di pos pemeriksaan gitu, itu kan bisa terukur tuh jumlah orang yang menggunakan sabuk pengaman, atau misalkan jumlah sampah yang dihitung dari beratnya, yang misalkan masyarakat nih mereka membuang sampah gitu, kira-kira atau mereka melakukan daur ulang sampah. Nah, itu kan bisa dihitung tuh jumlah sampahnya dalam kilogram, beratnya berapa gitu. Atau misalkan jumlah perempuan usia subur yang mengonsumsi asam folat itu seperti apa. Jadi supaya bisa diukur sebelum dan sesudah kampanye itu apakah memang ada perubahan di masyarakat atau tidak gitu. Itu kenapa target goals itu harus bisa terukur. Seperti itu. Yang berikutnya Mas Kris. Oke, pertimbangan etis dari setting objektif dan goals dari suatu program kampanye ini diantaranya ya, misalkan gimana sih jika targeted behavior yang menjadi tujuan kampanye ternyata berkonflik dengan targeted behavior program lembaga lain. Ini contohnya misal seperti ini ya, misal ada satu program kampanye program sosial yang mengampanyekan supaya masyarakat itu bisa supaya tidak konsumtif, supaya hidup lebih hemat, mengurangi pengeluarannya gitu. Tapi ternyata kontradiktif dengan program lembaga lain yang dia ingin meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan perputaran roda ekonomi suatu negara seperti itu. Itu kan kontradiktif. Yang satu kayak nyuruh beli, yang satu lagi nahan jangan supaya beli gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu berarti antara social marketer dengan lembaga yang tujuannya ini ada kontradiktif ya, itu diperlukan koordinasi atau diskusi lebih lanjut supaya ada sinkronisasi tujuan bersama dan melihat gimana sih potensi dampak yang mungkin terjadi di masyarakat gitu. Intinya harus ada diskusi lanjutan di sini. Lalu yang berikutnya, gimana sih kalau ternyata hasil riset social marketer itu menunjukkan bahwa tujuan kampanyenya itu yang didukung oleh suatu pemberi dana ternyata tidak realistis atau ternyata sulit dicapai gitu. Contohnya misalkan yang kampanye untuk mengonsumsi asam folat tadi gitu ya. Ternyata kita misalkan disponsorin sama Kemenkes gitu ya. Kemenkes maunya ada peningkatan, dia menetapkan target dalam 1 tahun ada 90% perempuan yang mengonsumsi asam folat, misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini, itu kan sepertinya sulit untuk dicapai dari social marketernya. Nah, kalau dalam hal ini, social marketer itu dia bisa berkonsultasi lebih lanjut kepada para ahli yang sesuai di bidangnya. Mungkin nggak sih kalau emang 90% perempuan itu mengonsumsi asam folat gitu misalkan. Jadi harus kita bisa konsultasi dan bisa konfirmasi ke spesialisasi yang orang yang ahli di bidang tersebut seperti itu. Berikutnya Mas Kris. Oke. Kesimpulan dari selected objective and target goals ini, jadi tujuan utama kampanye pemasaran sosial itu pastinya adalah untuk mencapai adanya perubahan perilaku masyarakat. Yang berikutnya, perilaku yang dituju itu harus jelas, mudah untuk dilakukan, simple, dan pastinya harus terukur gitu. Jadi supaya bisa dilihat kalau sebelum dan sesudah kampanye ini apakah ada perubahan atau tidak. Dari segi knowledge objektif atau hal-hal yang diharapkan diketahui oleh priority audience, ini berkaitan dengan data statistik, bagaimana fakta di lapangan, dan informasi-informasi penting lainnya.
belief objektif atau hal-hal yang diharapkan diyakini oleh priority audience ini berkaitan dengan bagaimana sikap, bagaimana opini, dan apa value yang dipegang oleh priority audience-nya. Nah, kalau target goals, ya target goals ini adalah target goals sebuah program kampanye itu yang tadi udah disebutkan kalau target goals itu harus jelas, harus terukur, dan dia ada fokusnya tuh mau apa, dan priority audiensnya itu siapa, lalu jangka waktu dalam pelaksanaan program sosial kampanyenya itu berapa lama. Tuh. Nah, ketika penerapan kampanye untuk merubah suatu perilaku masyarakat itu tidak dapat diukur, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan yang tadi sudah disampaikan, seperti misalnya melihat dari campaign awareness dan recall pesannya itu bagaimana, lalu respon dari target audiensnya itu seperti apa, apakah diterima atau tidak, lalu bagaimana tingkat perubahan knowledge, belief, dan intention masyarakat, seperti itu. Nah, mengingat bahwa target goals kampanye suatu program sosial ini merupakan dasar bagi evaluasi kampanye, jadi tujuan kampanye itu harus relevan dengan program, antara tujuan dengan program kampanye itu harus relevan dan sinkron satu sama lain. Nah, berikutnya. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 4 terkait selecting priority audience dan selecting objective dan target goals. Jika ada dari teman-teman sekalian, terima kasih sudah memberikan perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih.